Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Kejutan melintas di mata Sue Ying saat merasakan adanya perlawanan dari kelompok cahaya yang begitu sengit. Teratai hijau di bawah kakinya mengeluarkan cahaya dan kemudian berubah menjadi pilar cahaya biru yang dengan keras menghantam cahaya yang membungkus kedua manik yin yang. Penghalang cahaya hati yin yang nampak bergetar ketika dihantam pilar cahaya sebelum retakan muncul dan hancur membuat senyuman muncul di wajah Yusing saat melihat itu. Dia melambaikan tangannya dan manik putih melayang dan mendarat di tangannya, namun dia terkejut saat melihat manik hitam menghilang. Mengapa hati yin dan yang manik hitam menghitam hilang? Pikir Yusing, namun dia mengabaikannya sebelum dengan cepat menoleh dan bersiap untuk memurnikan hati yin yang manik putih terlebih dahulu. Xiaoyan mengerutkan keningnya saat merasakan kekuatan cahaya manik putih yang sepertinya tidak kalah kuat dengan api Yiwa. Pada saat api biru dingin di tubuh Yusing muncul, udara di ruangan langsung menjadi sangat dingin membuat hati yin yang putih mengembun menjadi es di bawah pembakaran api dingin. "Senior, apakah itu benar-benar api suci?" tanya Xiaoyan saat melihat api biru di tangan Yusing. "Benar, itu adalah salah satu dari 36 api suci langit dan bumi." Melihat penampilan api di tubuh wanita ini, tubuh api itu seharusnya adalah api suci yang mengandung kekuatan dingin yang ekstrim. Ini sangat mungkin adalah api suci ke-23 yang legendaris. Api biru dingin lahir di tempat yang sangat dingin selama 10.000 tahun. Api suci ini sedikit lebih kuat dari api surgawimu dan bahkan lebih sulit untuk ditaklukkan. Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya saat mendengar itu. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seseorang yang memiliki api suci sejak dia datang ke benua Dou Di. Api biru dingin ini sangat mirip dengan api tulang dingin milik Yolao, tetapi kekuatan api di dalamnya sangat berbeda. Jika api tulang dingin adalah pemimpin campuran api dan dingin, maka api biru dingin ini seperti raja dalam api dan dingin yang ekstrim. Xiaoyan menatap Yusing dengan penasaran, sepertinya asal-usul wanita ini pasti sangat misterius. Xiaoyan melihat hati yin yang putih di tangan Yusing yang perlahan dikelilingi oleh api biru dingin yang terus menyala namun tidak berlangsung lama ketika cahaya meledak dengan keras dengan terbukanya hati yin dan yang. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menatap manik energi putih yang berpendar dengan mata berapi-api. Itu adalah harta karun yang paling berharga di reruntuhan ini. Di udara, Su Sueying melihat hati yin yang putih yang mengambang di depan matanya. Dengan lambaian tangannya beberapa api biru dingin menyembur keluar dari lotus biru di bawah kakinya. Semuanya menyinari manik yin yang hati yang menyebabkan kabut putih tiba-tiba muncul di manik yin yang, seolah ada tanda-tanda mencair di permukaan. Sueying mengangkat tangannya dan semakin banyak api biru membakar hati yin yang menyebabkan kecepatan leleh hati yin yang juga meningkat dengan cepat. Setelah beberapa menit, hati yin yang berubah menjadi cairan putih yang perlahan mengalir perlahan di udara. Secara samar ada fluktuasi yang sangat mengerikan yang meresap darinya, bahkan Xiaoyan di bawah merasakan tekanan berat pada tubuhnya menjadi beberapa kali lebih berat, namun tekanan ini tidak menyebabkan halangan bagi Sueying sebelum ia mengulurkan tangannya dan membuka mulutnya yang lembut dan menelan cairan putih itu. Xiaoyan menatap Sueying saat menelan cairan itu dengan wajah sedikit jelek dan matanya penuh keengganan. Dia selalu merasa bahwa wanita ini selalu mengawasi setiap gerakannya. "Lupakan saja, meskipun hati yin yang itu sangat berharga, tidak ada gunanya kehilangan nyawamu untuk itu," kata Jin Long. "Tapi mengapa wanita ini tidak mengambil manik hitam?" pikir Xiaoyan penasaran. Sementara itu Sueying yang telah menelan semua cairan manik putih, tiba-tiba berbalik dan menatap Xiaoyan sambil tersenyum saat berkata, "Tuan muda Xiaoyan memang bisa dipercaya. Selanjutnya saya ingin memurnikan cairan energi hati yin dan yang. Saya harap Tuan Xiaoyan tidak mengganggu saya," kata Yusing. Xiaoyan sedikit menyeringai saat mendengar itu sebelum perlahan mengangguk. Sueying melirik senyum Xiaoyan, tidak peduli seberapa asli atau palsu senyum itu, dia dengan anggun duduk bersila di teratai biru sebelum menutup matanya. Di saat yang sama api biru dingin merembes keluar dari lotus biru dan menyelubungi tubuhnya. Xiaoyan mengalihkan matanya dan melihat ke peti batu dan berjalan perlahan. "Lebih baik menyerah, kalau tidak," kata Sueying, sebelum tenggelam memfokuskan perhatiannya untuk menyempurnakan energi putih di depannya.
Xiaoyan mengabaikannya dan terus berjalan menuju peti batu kerangka dan mendekat selangkah demi selangkah. Dengan lambaian tangannya, tutup peti batu itu terbuka memperlihatkan sosok kerangka yang berbaring dengan banyak perhiasan emas dan perak di sekitar kerangka itu. Seharusnya itu adalah kerangka seorang wanita, pikir Xiaoyan. Matanya menyapu ke dalam peti batu dan terkejut ketika menemukan bahwa tidak ada yang lain di dalamnya kecuali kerangka dan beberapa perhiasan emas dan perak itu. Namun dia tidak cepat menjadi kecewa karena masih ada hati yin yang hitam yang memancarkan fluktuasi yang sama dengan yin yang putih. Saat Xiaoyan mendapatkan hati yin yang hitam, ruang di sekitarnya langsung hancur. Kejutan melonjak di wajah Sui Ying saat merasakan satu kekuatan. Dia juga tidak menyadari kapan dia benar-benar memiliki formasi di sisinya. Apakah itu Xiaoyan itu? Dengan kekuatannya di puncak Dou di bintang 3, tidak mungkin dia melakukannya diam-diam. Tubuhnya berkedip dan muncul tak jauh dari Xiaoyan dan mengerutkan kening. Dia terkejut saat melihat manik hitam di tangan Xiaoyan. "Berikan padaku," teriak Sui Ying dengan dingin. Dia melambaikan tangannya dan api biru dingin segera meluncur ke arah Xiaoyan. Senyum dingin muncul di wajah Xiaoyan. Dia dengan cepat menelan manik hitam itu dan petir melonjak di tubuhnya saat dia tiba-tiba menghilang dan api biru menghantam kerangka membuat beberapa sinar cahaya pada kerangka menjadi redup. Sui Ying tahu bahkan jika manik hitam itu ditelan oleh Xiaoyan ke dalam perutnya, itu tidak akan mudah disempurnakan, meskipun ia memiliki banyak api surgawi, pikir Yu Xing. Namun manik hitam yin yang juga perlahan disempurnakan oleh api surgawi setelah Xiaoyan menelannya sebelum mendarat kembali ke peti batu. "Junior ini telah mengambil banyak darimu," kata Xiaoyan membungkuk hormat dan melihat kerangka di peti mati. Namun saat Xiaoyan membungkuk, matanya tiba-tiba melihat ada beberapa kata yang di peti batu yang bertulisan, "Dalam hidupku, aku hidup dengan kekuatan yang, dan kekasihku hidup dengan kekuatan yin, dan setelah kematian, itu menjadi hati ganda dari yin dan yang hitam dan putih." Dua kalimat pendek itu membuat Xiaoyan tertegun sejenak sebelum mengerutkan keningnya dan berpikir sejenak, lalu dia tiba-tiba mengerti dan kemudian tiba-tiba menatap Sui Ying yang duduk bersila di langit dengan wajahnya seketika menjadi sangat menarik sekaligus aneh. Namun Xiaoyan juga merasakan kekuatan mengerikan yang mengalir keluar dari tubuhnya. Matanya menjadi tidak normal saat ini. Sui Ying yang sedang duduk bersila di atas teratai, masih tampak cukup tenang. Namun buah pembakaran di tubuhnya tidak muncul membuat Xiaoyan curiga dengan tulisan di kerangka. Apakah tulisan ini juga menipu? Atau apakah Yin yang kehilangan kemanjurannya karena terlalu lama? Pikir Xiaoyan penasaran. Saat Xiaoyan merenung, suara ledakan di udara tiba-tiba terdengar ketika gelombang energi kekerasan tiba-tiba melonjak dari tubuh Sui Ying. Bahkan topi bambunya juga terlepas menampakkan kulit wajahnya yang putih sementara energi murni yang kuat terus meraung keluar dari tubuhnya. Di saat yang sama, Sui Ying juga menemukan ada sesuatu yang salah saat merasakan hawa dingin yang mengamuk dan berusaha menekannya. Namun gelombang fluktuasi energi biru dingin yang hebat terus-menerus keluar dari tubuhnya menandakan bahwa pada saat ini tubuhnya terperangkap dalam konfrontasi yang sengit. Namun hati yin yang adalah inti dari kultivasi seumur hidup seseorang yang berada di puncak bintang 7 Dou Di, karena itu tidak peduli seberapa kuatnya Sui Ying. Kekuatannya telah ditekan, karena itu, ketika konfrontasi antara keduanya berlangsung selama sekitar beberapa menit sebelum penghalang cahaya lotus biru tiba-tiba meledak hingga seluruh tubuh Sui Ying hampir ditutupi oleh lapisan energi yin yang murni, Sui Ying tiba-tiba berdiri dan melemparkan telapak tangannya ke arah kerangka hingga tulangnya hancur berkeping-keping. Xiaoyan terkejut saat melihat itu, wanita ini benar-benar bukan orang baik. Setelah mengambil hati Yin Yang, bisanya dia menghancurkan orang lain berkeping-keping. Xiaoyan dengan hati-hati mundur agak jauh. Wanita ini sekarang dalam keadaan mengamuk dan sebelum mereka berdua menyadarinya, cahaya merah kecil samar berkedip dalam debu-debu kerangka yang hancur. Setelah menghancurkan kerangka untuk melampiaskan amarahnya, tubuh Sui Ying bergetar lagi saat dia merasakan bahwa ada nyala api yang perlahan terbentuk di tubuhnya. Nyala api itu tidak panas, tetapi dipenuhi dengan yin dingin dan es yang tak ada habisnya. Namun di bawah jenis api ini, Dou Qi yang kuat di tubuhnya mulai menjadi sedikit kaku. Dengan kekuatanku saat ini, memang sulit untuk menolak tekanan Kaisar Dou bintang 7 puncak, pikir Sui Ying mengerutkan keningnya. Dia tiba-tiba mengatupkan giginya dan mengalihkan pandangannya untuk menatap satu-satunya orang di sini.
Xiaoyan sedikit tertegun saat melihat tatapan Sue Ying, kakinya perlahan mundur saat dia berkata dengan senyum tipis, "Nona Su, saya pikir tidak pantas untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama, jadi saya akan pergi dulu," kata Xiaoyan. Setelah itu dia langsung bergegas ke pintu keluar gerbang. "Mengapa kamu tidak tahu kapan harus pergi?" kata Sue Ying dengan dingin. Xiaoyan baru saja akan mendekati gerbang perunggu ketika angin yang sangat kencang datang dari belakangnya, namun Xiaoyan dengan cepat menghindar dan Seranagen itu melintas dan menghantam pintu gerbang. Melihat bahwa pintu gerbang perunggu yang tertutup rapat bahkan tidak terbuka bahkan oleh serangan yang begitu kuat, Xiaoyan hanya bisa berbalik dan melihat Sue Ying yang perlahan melayang di depannya di atas lotus biru. "Serahkan hati Yin yang hitam," kata Sue Ying dengan dingin. "Aku sudah menelannya," kata Xiaoyan menyeringai. "Keluarkan untukku," kata Sue Ying dengan nada suaranya sedikit melunak saat ini, "karena ada di perutku, bagaimana aku bisa memuntahkannya?" kata Xiaoyan dengan acuh tak acuh. "Kamu pasti sudah tahu ada yang salah dengan hati Yin yang ini bukan?" kata Sue Ying dengan kilatan dingin melintas di matanya. "Itu tertulis di peti batu, tapi aku baru menemukannya setelah kamu memurnikan hati Yin yang, tidakkah kamu menemukannya?" kata Xiaoyan. "Tuan muda Xiaoyan," kata Sue Ying menatap Xiaoyan, dan suaranya yang dingin tiba-tiba menjadi jauh lebih lembut lagi. "Apa itu?" tanya Xiaoyan merasa ada sesuatu yang salah dan segera berkata dengan waspada. "Saya hanya ingin meminjam manik hitam itu, jika penggabungan diselesaikan, aku pasti akan memberimu hadiah yang layak," kata Sue Ying dengan lembut. "Kamu tidak boleh melakukan penggabungan sebelum kamu mencapai bintang 7 Dou Di," kata Xiaoyan tersenyum tipis. "Jika kau tetap bersikeras, aku memiliki cara lain untuk mengeluarkannya," kata Sue Ying dengan senyum aneh. "Xiaoyan, hati-hati, wanita ini mungkin ingin dengan paksa mengeluarkan yin yang hitam dari tubuhmu, saat ini kekuatan api mengerikan di tubuhmu sedang menyempurnakannya. Untuk menyerap kekuatan yin yang secara sempurna, kamu harus menggabungkan yin dan yang. Jika kamu hanya menyerap manik hitam, jiwa dan tubuhmu akan terluka sangat serius," kata Jinlong mengingatkan. Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya saat mendengar itu sebelum berkata tanpa ragu, "Nona Su harus pergi mencari orang lain, saya benar-benar tidak cocok," kata Xiaoyan. "Kamu?" kata Sue Ying menjadi marah mendengar kata-kata Xiaoyan yang terlalu kasar. Namun, meskipun dia marah, dia masih menahan diri saat berkata dengan lembut, "Tuan muda Xiaoyan, saya mengatakan bahwa tidak peduli seberapa besar kerugian Anda, saya akan memberi Anda kompensasi beberapa kali, cobalah mengeluarkannya selembut mungkin," kata Sue Ying. "Tidak ada selembut mungkin, selamat tinggal," kata Xiaoyan mengabaikannya. Dia segera melesat ke belakang menuju pintu gerbang keluar sambil menebaskan pedang beratnya. Segera bilah api tajam menghantam pintu gerbang, namun pintu gerbang tidak terbuka. "Sialan," pikir Xiaoyan terkejut, dia menoleh dan menatap Sue Ying yang menatapnya dengan dingin, "Karena Tuan muda Xiaoyan tidak mau bekerja sama, jangan salahkan diriku karena kejam," kata Sue Ying tidak bisa membiarkannya menunda lebih lama lagi. Dia melambaikan tangannya, dan cahaya biru melonjak dari teratai biru di bawah kakinya akhirnya berubah seperti benang biru saat meluncur ke arah Xiaoyan. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.